Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan cerita dari Robert, Dukun Sakti asal Kalimantan. Sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Om Pras. Sebuah kisah yang berjudul Santet Pakudaha dari Kalimantan. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Robert berdiri di depan pintu. Matanya masih tertuju pada Rowan dan Agnesia yang sedang mengobrol di halaman rumahnya. Akhir-akhir ini Agnesia memang sering berkunjung ke rumah mereka. Dan yang Robert habis pikir adalah Rowan dan Agnesia terlihat semakin dekat. Tapi Robert juga tidak tahu apa hubungan keduanya. Apakah hanya sekedar teman atau lebih dari itu? Anak itu, awas saja kalau dia hanya memberikan harapan, gumam Robert. Lalu membalikkan badan kali ini untuk pergi ke dapur, mengambil sebungkus mie instan lalu merebusnya. Menunggu minyak matang, dia juga membuat segelas kopi panas. Robert memerhatikan ampas pada kopinya yang berputar-putar naik. Setelah duduk, bagaimana, apa yang harus aku lakukan jika mimpi itu benar? Anak itu cepat atau lambat, dia berada di dalam masalah besar, gumam Robert dengan mata tidak berkedip menatap ampas kopi yang mulai turun ke dasar gelas. Ah tidak, aku harus beritahu dia sebelum terlambat. Suara gelak tawa terdengar dari Rowan dan Agnesia yang baru masuk ke dalam rumah. Jadi kapan kau akan pergi? Tanya Agnesia. Kurasa sore ini, tapi aku akan tanya dulu pada Robert dulu, jawab Rowan. Robert yang sedang menguping percakapan mereka itu tampak mengerutkan alisnya saat suara langkah terdengar menuju ke arah dapur. Dengan cepat Robert mengangkat gelas kopinya, seolah ia tidak tahu apa-apa. Bet, kita ngerayap takori yuk, ujar Rowan. Takori adalah cempedak. Memangnya kau punya kebun takori di mana? Tanya Robert tanpa menatap Rowan. Punya Liu, kakeknya Agnesia, Bet. Katanya di sana banyak buah-buahan, tapi sayang kebunnya terlalu jauh. Jadi keluarganya malas untuk pergi ke sana. Kau tahu kebun milik keluarga Agnesia itu dekat raung gantung milik orang zaman dulu. Makanya tidak ada yang berani ke sana, ujar Rowan. Raung gantung adalah peti mati yang berisikan mayat yang di dalam sebuah rumah kecil yang memang dihususkan untuk raung tersebut. Selain peti mati, biasanya di dalam rumah kecil itu juga ditaruh benda-benda kesayangan orang yang meninggal dunia tersebut. Raung gantung seperti ini biasa untuk dipetek, untuk mengganggu, bahkan jangan sampai membunuh orang-orang yang ingin berniat jahat. Semisal mencuri harta di dalam peti mati itu. Masalahnya apa, Bet? Kan cuma raung. Masalahnya, raung itu bukanlah raung biasa. Raung itu sudah dipetek untuk mengganggu, ujar Robert. Masa kau takut, Bet? Kau sendiri memangnya berani? Ya tidak, tapi kan kalau bersama-sama kita tidak perlu takut. Robert menggeleng. Kita akan kedatangan tamu, kita tidak bisa pergi. Ya sudah, kapan-kapan saja kalau begitu, ujar Rowan. Rowan, iya Bet, kenapa Bet? Tanya Rowan sambil mengangkat piring yang berisi nasi. Apa hubunganmu dengan Agnesia? Rowan menghentikan kunyahannya. Dia sejenak menatap Robert. Memangnya kenapa, Bet? Kamu cemburu ya? Ucap Rowan. Siapa yang cemburu? Aku hanya ingin mengingatkanmu saja. Kalau memang kau menyukainya, kamu juga harus sanggup menyayangi dan mencintai anaknya. Kau tahu sendiri kan? Dia itu sudah punya anak. Aku tidak mau kau hanya memberikan harapan semu dan setelah bosan kau tinggalkan seperti mantan suaminya yang mencampakkan dirinya dan juga anaknya. Iya, Bet, aku tahu menikahi perempuan atau lelaki yang sudah punya anak itu seperti mendapatkan keberuntungan. Ibaratnya begini, kau beli satu tapi dapat bonus satu, betul tidak? Mendengar jawaban Rowan yang kacau, Robert langsung menatapnya dengan tajam. Maksudku, kebahagiaan yang didapatkan jadi berlipat. Selain dapat pasangan, kita juga dapat anak, ujar Rowan meralat perkataannya. Tapi sepertinya kesalahpahamanmu itu sudah kelewatan, Bet. Aku tidak punya hubungan spesial dengan Agnesia.
Aku belum berniat untuk mencari pengganti Lailan, Bet. Lanjut Rowan. Kali ini dengan ekspresi wajahnya tampak serius. Robert mengangguk lalu kembali. Rowan melanjutkan makannya. Hari itu sekitar pukul 5 sore. Datang 2 orang laki-laki ke rumah Robert dengan diantar oleh salah satu warga desa. Mereka mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakit, Bet. Makanya aku bawa saja dia ke sini, ujar warga itu seraya menatap Robert. Silakan masuk, kata Robert mempersilahkan kedua orang tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Masih ada 2 orang lagi, Bet, di mobil. Keadaannya cukup parah, ujar warga yang bernama Sidak. Robert mengaku dan tanpa basa-basi, Robert langsung menyuruh kedua orang itu menjemput rekan mereka yang menunggu di mobil. Kemudian bersama-sama pergi menuju lapangan desa tempat orang-orang tersebut memarkirkan mobilnya. Robert mempercepat langkahnya ketika ia melihat banyak sekali makhluk hitam yang mengelilingi mobil tersebut. Makhluk hitam itu menatap Robert. Tatapan mereka menunjukkan ketidaksenangan akan kedatangan Robert. Mulut Robert terlihat berkomat-kamit merapalkan mantra untuk mengusir makhluk hitam tersebut, dan tidak lama kemudian makhluk-makhluk itu menyingkir seolah memberi jalan. Ayo cepat bawa ke rumahku, ujar Robert dengan kompak. Mereka bersama-sama menggotong orang tersebut menuju ke rumah Robert. Namun meskipun tubuhnya sangat kurus, orang-orang yang mengangkatnya terlihat kesulitan. Entah karena apa tubuh orang itu terasa semakin berat. Setiap selangkah mereka berjalan, Robert terus melafalkan mantra agar perjalanan menuju rumahnya tidak mengalami banyak gangguan. Untungnya setelah masuk ke dalam rumah, makhluk-makhluk hitam yang tadi mengikuti mereka langsung menghilang. Baringkan di sini, ujar Robert. Setelah menggelar kasur, Rowan yang baru saja pulang dari warung tampak kaget saat masuk ke dalam rumah karena melihat di dalam sudah ramai dengan orang-orang. Matanya seketika tertuju pada Robert yang sedang mengambil sesuatu dari tasnya yang tergantung di dinding. Ada apa ini, Bet? Tanya Rowan berbisik. Belum sempat Robert menjawab pertanyaan Rowan, orang yang tadi baru saja dibaringkan di atas kasur tiba-tiba saja menjerit. Robert melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulit orang itu. Semuanya tampak sangat jelas pada penglihatan Robert. Robert bergegas untuk mendekat dan berjongkok di samping tubuh lelaki itu. Ia mengarahkan tangannya untuk mengangkat sesuatu yang bergerak di bawah kulit orang tersebut. Robert memejamkan matanya. Urat-urat tangannya semakin menonjol. Tangan Robert pun tampak gemetar menahan benda yang bergerak di bawah kulit orang itu. Wajahnya yang putih mulai memerah. Robert, ujar Rowan panik saat ia melihat hidung Robert mengeluarkan darah. Tanpa menunggu lagi, Rowan ikut mengambil bagiannya. Ia duduk bersila dan mulutnya mulai berkomat-kamit. Angin tiba-tiba berembus kencang. Robert masih fokus pada apa yang ia lakukan dengan bantuan Rowan. Akhirnya Robert bisa menangkap benda yang bergerak-gerak di bawah kulit orang itu. Benda itu ditarik keluar dan seiring dengan keluarnya benda tersebut, orang itu pun menjerit dengan sangat kencang. Robert tersenyum sinis. Ia menggenggam dengan erat benda yang baru saja ia tarik. Laki-laki tersebut. Robert mengelap darah dari hidungnya dengan punggung tangan. Kemudian Robert memasukkan benda itu ke dalam kantong berwarna hitam. Setelah Robert duduk mengatur napas, ia menatap Rowan yang masih fokus pada apa yang ia lihat. Sudah berapa lama ia seperti ini? Tanya Robert menatap satu persatu orang-orang itu. Sudah sekitar 1 bulan, tapi makin kesini sakitnya makin parah. Sudah kami bawa ke rumah sakit dan juga dukun, tapi tetap saja tidak ada hasil. Lalu saat kami mulai putus asa, menantu kakek Jan memberitahu kami tentang dirimu, dan karena itulah kami bisa sampai ke sini, ujar salah satu lelaki yang usianya hampir sebaya dengan Robert. Jumia, tanya Robert. Iya betul, suaminya Mia yang memberitahu kami. Robert tersenyum kecut saat ia mendengar nama itu lagi. Matanya juga tampak berkaca-kaca. Tapi bagaimana dengan saudara saya ini? Apakah masih ada harapan untuk sembuh? Tanya orang itu. Robert menghela napas panjang. Santet Pakudaha, dia terkena santet Pakudara. Benda yang ada di dalam kantong ini
adalah medianya. Benda ini akan terus muncul selama darah di dalam tubuhnya masih mengalir, ujar Robert. Orang-orang itu pun tercengang kala mendengar perkataan Robert. "Hah? Kalau begitu sampai mati pun dia tidak akan sembuh?" tanya salah satu orang. "Bisa sembuh, tapi santet ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, kecuali dikembalikan kepada pengirimnya." "Siapakah pengirimnya?" Robert terdiam sejenak. "Kalian cukup dekat dengan dia. Laki-laki itu berperawakan tinggi besar, punya 2 istri dan 4 orang anak, dan dia punya usaha yang lumayan besar." Ketiga orang itu saling berpandangan satu sama lain. Sepertinya mereka sudah bisa mengenali orang yang ciri-cirinya sudah Robert sebutkan. "Tapi bagaimana kalau pengirimnya punya pelindung? Karena orang dengan ciri-ciri seperti yang kau sebutkan barusan, kami memang cukup dekat, bahkan sangat dekat dengan dia. Dan kami juga tahu dia sangat menyukai hal-hal mistis. Dia bahkan punya dukun pribadi. Kalau begitu, besar kemungkinan akan menyerang orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Kalau kalian tidak keberatan dengan itu, maka akan aku kembalikan. Tapi kalau kalian keberatan atau takut jika kiriman itu mengenai orang yang tidak bersalah, maka kalian harus bersiap untuk mengikhlaskan dia," ujar Robert seraya menunjuk ke arah orang yang sedang berbaring di atas kasur. Ketiga orang itu saling tatap satu sama lain. "Kalau memang kalian ingin dia disembuhkan, kita tidak punya waktu lagi. Batas jenis santet seperti ini hanya 40 hari dan setelahnya korban akan mati." Rowan terbatuk. "Berhenti Rowan, kau tidak akan bisa mengambil semua paku-paku itu. Dia akan selalu ada selama darah di tubuhnya masih mengalir," ujar Robert kepada Rowan yang sudah mulai pucat. Tenaganya benar-benar sudah terkuras. "Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kita kembalikan saja santet itu kepada pengirimnya," ujar salah satu orang itu. Robert mengangguk. Kemudian, "Beristirahatlah supaya nanti kau bisa membantuku," ujar Robert pada Rowan yang terlihat sudah lemas. Robert beranjak. Ia mengambil manduannya yang terpajang di dinding lalu berjalan keluar rumah tanpa mengatakan apa-apa. Gelap sudah menyelimuti desa ketika Robert pulang ke rumah. Di dapur terlihat Agnesia sedang memasak makanan untuk 3 orang tamu yang sedang rebahan di dekat rekan mereka yang sakit. "Sepertinya parah ya, Bet?" tanya Agnesia ketika Robert ke dapur untuk meminta bara api. "Iya, sangat parah." "Apa masih ada harapan untuk sembuh, Bet?" tanya Agnesia. Robert mengangguk. "Nanti ku ajak mereka makan ya," ujar Robert sebelum dia masuk ke dalam rumah. "Ron, bangun. Ran." "Iya, Bet," jawab Rowan lesu. Padahal tidak ada yang menyuruhmu mengambil paku itu. Aku mengambilnya pun untuk melacak keberadaan dukun tersebut. Satu saja sudah membuat setengah tenagaku berkurang, apalagi sebanyak itu," ujar Robert terkekeh. "Sialan kau, Bet. Lagi pula kenapa tidak melarangku tadi?" ujar Rowan mengumpat. Robert lagi-lagi terkekeh. "Berhentilah mengumpat, ayo kita bersiap," ujar Robert kemudian. "Apa kau tidak bisa sendiri? Gelar dukun memang tidak cocok untuk mainan ceroboh itu," ejek Robert. Mendengar ejekan Robert seperti itu, Rowan langsung bergegas bangun dan bersiap-siap. Malam itu juga mereka melakukan ritual untuk mengembalikan santet yang bersarang di tubuh si tamu. Asap kemenyan memenuhi ruangan itu. Kain hitam sudah dipasang mengelilingi tubuh si pasien. "Tutup bagian atas tubuhnya setelah aku beri aba-aba," ujar Robert pada Rowan yang sedang menaburkan kemenyan yang sudah dileburkan menjadi serbuk ke dalam wadah berisi bara api yang ada di ruangan itu. "Iya," jawab Rowan singkat. Beralih ke dapur. Di sana Agnesia sedang menemani ketiga tamu Robert itu makan. "Adik ini istrinya dukun itu kah?" tanya salah satu orang itu. "Oh, bukan, kami hanya berteman. Pak Robert dan Rowan itu baik sekali sama saya," jawab Agnesia dengan bibir tersenyum. "Oh, begitu. Apa laki-laki yang lebih muda itu adiknya Robert?" tanya orang itu lagi. "Iya, mereka saudara angkat, tapi sudah seperti saudara kandung," orang itu mengangguk. Maaf ya kalau saya lancang. Saudara bapak itu
berawal mulanya sakitnya bagaimana? Tanya Agnesia. Oh, awalnya sih gara-gara jatuh, dan jatuhnya juga tidak tinggi, sekitar 1 meteran saja. Lalu setelah itu dia mendadak jadi sakit-sakitan. Berteriak-teriak kesakitan. Katanya sih ketika hari mulai gelap, seperti ada yang berjalan di dalam kulitnya. Makin hari sakitnya makin parah. Saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter semuanya normal. Tapi penjelasan dokter itu seperti berbanding terbalik dengan kenyataannya. Bahkan dokter saja sampai bingung. Pernah juga dibawa ke dukun atas saran tetangga, tapi dukunnya malah meninggal. Dan saat dibawa ke pemuka agama, sama saja tidak ada perubahan. Lalu di saat kami putus asa, ada teman saya yang menyarankan agar kami membawanya ke sini. Dan semoga saja saudara saya bisa sembuh di sini. Agnes mengangguk. Ya, semoga saja. Dulu itu Robert adalah dukun santet juga. Ya, mungkin dia sedikit banyak tahu cara mengobati santet. Saya yakin saudara Bapak pasti sembuh, kata Agnesia. Ketiga orang itu mengangguk. Darah yang keluar dari hidung Robert semakin banyak. Namun meski kesakitan, Robert masih tetap bisa fokus pada apa yang harus ia lakukan. Dan Rowan harap-harap cemas menunggu giliran tugasnya. Sekarang, ujar Robert parau. Mendengar aba-aba dari Robert, Rowan pun langsung melakukan tugasnya. Tubuh si pasien yang tadinya bergetar dengan hebat seketika berhenti setelah ditutupi dengan kain hitam oleh Rowan. Napas Robert terdengar berat. Darah mulai berhenti keluar dari hidungnya. "Pet, kau tidak apa-apa? Pet?" tanya Rowan khawatir. Robert menggeleng. Setelah beberapa kali menghela napas, Robert kembali melanjutkan ritualnya. Entah pukul berapa saat ritual itu berhenti. Ketiga orang itu masih terjaga di depan mereka. Terdapat 3 gelas kopi yang sudah kosong. Sementara Agnesia juga masih ada di sana. "Ayo Nes, aku antar pulang," ujar Rowan kepada Agnesia. "Memangnya sudah selesai?" tanya Agnesia seraya beranjak dari duduknya. "Iya." Rowan berjalan di samping Agnesia. Ekspresi wajahnya terlihat serius, membuat Agnesia menjadi sedikit canggung. "Kau baik-baik saja?" tanya Agnesia. "Iya." Tiba-tiba hening. Kemudian Agnesia sesaat memberhentikan langkahnya. Dia mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. "Kamu dengar itu?" tanya Agnesia. Jangan menoleh ke belakang," ujar Rowan cepat, membuat Agnesia langsung paham dengan maksud dari larangan tersebut. Sementara itu di dalam rumah, ekspresi ketiga orang itu tampak cemas saat melihat baju Robert terdapat banyak bercak darah. "Kau baik-baik saja?" Robert mengangguk. "Sekarang santet itu sudah berhasil aku kembalikan. Dia akan sembuh dalam beberapa hari," ujar Robert. "Tapi bagaimana kalau nanti dia dikirim santet lagi?" tanya orang itu. "Dia akan aku pagari secara gaib agar tidak ada lagi santet yang bisa masuk," ujar Robert. Ketiga orang itu menghela napas. "Syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak." "Terima kasih." Robert pun mengangguk. Begitu saat pagi datang, Agnes kembali datang ke rumah Robert. Ia mengantarkan ikan dan sekaligus memasak makanan untuk Robert dan juga tamunya. Pasien yang semalam berobat pun kini sudah bisa diajak mengobrol. Orang itu tampak jauh lebih ceria. Meskipun masih belum bisa berdiri sendiri, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik dari waktu awal ia datang kemarin. "Robert kemana, Wan?" tanya Agnesia. "Entah, tadi pagi-pagi sekali dia sudah pergi pamit." Ditanya pun tidak jawab, ucap Rowan seraya menuangkan air putih ke gelas yang baru diambilnya. "Orang itu sudah membaik sepertinya, Wan." "Iya." "Wah, Robert semalam itu benar-benar membuatku khawatir." "Apa dia selalu begitu ya kalau mengobati orang?" tanya Rowan. "Iya, seperti itulah Robert. Tapi aku penasaran apa dan motif dari pelaku yang menyantet orang itu." "Persaingan," jawab Rowan. Agnesia pun mengangguk. Dari arah pintu dapur terlihat Robert masuk dengan membawa seekor ayam putih. "Untuk apa itu, Bet?" tanya Agnesia. "Untuk dimasak." "Oh, mau dimasak? Kalau begitu biar aku yang memasaknya ya." "Oh iya, ayamnya mau dimasak apa, Bet?" ujar Agnesia.
Terserah kau saja, kau yang atur, jawab Robert sebelum ia keluar lagi dari pintu dapur. Bet, kamu mau kemana lagi? Tanya Rowan. Mau ke sungai. Mau mancing, Bet? Mau mandi, bodoh. Apa kau tidak lihat badanku kotor begini? Ujar Robert. Rowan tertawa lalu tanpa mengatakan apa-apa pada Agnesia, ia lantas mengikuti Robert. Syukurlah kau sudah baik-baik saja. Aku benar-benar mencemaskanmu semalam, Bet, ucap Rowan. Robert hanya tersenyum. Aku kurang fokus semalam, Wan. Padahal sebelumnya aku pernah mengobati orang yang sakit lebih parah, tapi tidak sampai membuatku mimisan sebanyak itu. Mungkin fokusku hilang karena aku baru saja mendengar kabar yang tidak mengenakan, ujar Robert lirih. Kabar apa, Bet? Tanya Rowan penasaran. Wanita yang pernah kurasa meski sangat kusayangi sampai sekarang, ternyata dia sudah menikah. Dulu saat aku menemui orang tuanya, aku pernah mengatakan kalau dia pasti akan bertemu dengan lelaki yang jauh lebih baik dariku. Dan aku benar tentang hal itu. Ya, aku melihat mereka bahagia. Suaminya pun bukan orang biasa seperti kita. Dia punya jabatan dan juga harta. Aku sangat bahagia melihatnya. Bahagia, ya, ucap Robert dengan suara bergetar. Rowan menghela napas panjang. Kau pun bisa bahagia, Bet, kalau kau mau. Tenang saja, yang kau takuti anak istrimu dalam bahaya, itu kan sudah memikirkan caranya, Bet. Kurasa kita bisa mencari perempuan yang istimewa. Maksudku, yang istimewa itu ya, semisal dia juga sama-sama dukun. Nah, kita bisa hidup berumah tangga dengan perempuan yang sama seperti itu. Ya, benar gak? Ujar Rowan. Robert pun tertawa. Jadi saat kalian bertengkar, bukannya adu mulut lagi ya, tapi adu santet. Luar biasa, kau pikir dukun perempuan yang muda-muda itu banyak? Kalaupun ada, memang dia mau dengan kamu, dasar bodoh. Robert dengan gelak tawanya. Rowan terdiam. Ya, tertawakan saja sepuasmu. Aku yakin aku bisa menemukan jodohku yang sama sepertiku, ujar Rowan. Rica-rica ayam masak kuning, ikan goreng dan ikan bakar, lengkap dengan sayur bening, juga sambal. Dihidangkan di hadapan mereka semua. Agnesia dengan senyum manis di bibirnya mengambilkan nasi untuk tamu-tamu Robert dan untuk tamu yang sakit. Agnesia sudah membuatkan bubur untuknya. Ayo, silakan dimakan, ujar Robert selaku tuan rumah. Wah, di Agnes ini benar-benar pintar memasak ya. Apapun yang dia masak, rasanya selalu enak, puji salah satu tamu Robert. Wajah Agnesia memerah. Ia tersipu malu kala mendengar pujian itu. Rowan ikut tersenyum. Ia menatap Agnesia yang langsung menunduk. Iya, Agnesia ini memang pintar memasak. Dia juga pintar mencari uang. Mantan suaminya saja yang tidak bersyukur, ujar Rowan. Oh, jadi Agnes ini sudah pernah menikah ya, Pak? Iya, saya janda anak satu, jawab Agnes. Anakmu ikut kamu ya? Iya, Pak. Hebat, luar biasa. Saya terlalu terharu mendengar kisah seseorang yang menjadi ibu tunggal seperti kamu, karena saya pun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Agnes pun tersenyum. Kamu punya bakat memasak, kenapa tidak buka warung makan saja? Buka warung itu modalnya besar, sementara saya tidak punya uang sebanyak itu, jawab Agnes pelan. Kalau kamu mau, saya bisa memberikan modal, ujar lelaki yang sebaya dengan Robert. Agnesia tertegun, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Nes, sudah, siapa tahu kalian berjodoh, ujar Rowan yang langsung membuat tamu mereka itu tersedak. Maaf, saya cuma bercanda, ucap Rowan cepat. Bet, aku permisi pulang dulu ya, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, ujar Agnesia merasa tidak enak hati. Ya, terima kasih banyak ya Nes, nanti sore sekalian kita hitung. Iya, ujar Robert. Entah apa yang dibicarakan Robert dengan salah satu orang itu. Rowan hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Tapi sepertinya mereka sedang membicarakan hal yang cukup serius. Itu Rowan bisa lihat dari ekspresi Robert. Bet, kalian membicarakan masalah apa sih? Tanya Rowan ketika Robert menghampirinya.
Dia menitipkan Pak Erlangga di sini sampai benar-benar sembuh. Loh, tapi siapa yang nanti menjaganya? Tanya Rowan. Orang itu, dia bersedia tinggal di sini mengurus Pak Erlangga, ujar Robert seraya menunjuk ke arah lelaki yang sebaya dengannya. Oh, baiklah kalau begitu, aku mau ke warung dulu ya, ujar Rowan seraya menepuk pelan bahu Robert. Selama beberapa hari tinggal di rumah Robert, Pak Erlangga menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Meski masih ada rasa sakit yang kadang-kadang muncul, namun menurut Robert itu hanyalah efek dari bekas santet Pakudaha itu bersarang dan akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun ada hal yang jauh lebih menarik bagi Rowan, yaitu Agnesia dan Erka. Sepertinya mereka semakin dekat dan kedekatan mereka sepertinya bukan lagi sebagai teman. Itu bisa dilihat dari gerak-gerik keduanya dan juga tatapan matanya. Mereka sepertinya berpacaran deh, ujar Rowan. Lalu apa masalahnya? Kau cemburu? Siapa yang cemburu? Ujar Rowan berkilah. Robert, panggil Pak Erlangga yang saat itu sedang duduk di teras rumah Robert. Robert beranjak lalu mendekat pada Pak Erlangga. Iya Pak, saya rasa kondisi tubuh saya sudah pulih. Apakah ada ritual selanjutnya dan untuk nanti? Tanya Pak Erlangga seraya menatap Robert yang berada di hadapannya. Tidak ada Pak, jawab Robert singkat. Oh, baiklah. Oh iya Robert, aku ingin bertanya tentang Agnesia. Kurasa Erka menyukai perempuan itu. Kira-kira kalau ingin melamarnya, kami harus kemana? Tanya Pak Erlangga pelan. Robert terdiam, matanya memperhatikan anaknya Agnesia yang sedang bermain bersama Erka. Ya, lelaki itu sepertinya memang tulus pada Agnesia. Ya, langsung saja ke rumahnya, nanti akan saya antarkan, ujar Robert kemudian. Baik, terima kasih banyak Robert. Robert mengangguk, bibirnya tersenyum. Hari itu Pak Erlangga akan pulang, namun sebelum pulang, terlebih dahulu mereka berkunjung ke rumah Agnesia untuk menyampaikan niat baik dari pihak keluarga Erka. Robert dan Rowan hanya mengantar saja sampai depan rumah Agnesia. Lalu kembali tanpa ikut berkumpul dengan pembicaraan keluarga mereka. Karena menurut mereka tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Robert langsung masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Rowan yang masih melamun di depan teras rumah. Bet, panggil Rowan mengetuk pintu kamar Robert. Iya, ada apa? Bet, kok aku merasakan firasat aneh? Firasat aneh? Firasat apa? Tanya Robert dari dalam kamar. Iya, makanya itu. Aku mau bertanya ini, ujar Rowan dari dalam kamar. Terdengar suara langkah Robert mendekat ke arah pintu. Ketika pintu sudah terbuka, Rowan lantas masuk tanpa permisi. Perasaanku aneh, Bet. Aku seperti melihat sesuatu saat aku memejamkan mata. Apa yang kau lihat, Ran? Rowan terdiam, kepalanya menggeleng pelan. Tidak begitu jelas, Bet. Aku pikir firasat apa. Sudah, sana keluar. Aku mau tidur. Usir Robert. Bet, kenapa kau terlihat murung sih, Bet? Tanya Rowan. Murung? Dari pertama kenal kau pun tahu raut wajahku memang sudah seperti ini. Sama sekali tidak ada berubah. Gila Robert sambil mendorong tubuh Rowan keluar dari dalam kamarnya. Orang gila pun tahu kau sedang banyak pikiran, Bet. Bet, wajahmu kusut seperti bulan yang kesiangan, ujar Rowan. Brak, pintu ditutup dengan kasar oleh Robert. Robert terduduk di atas lantai sambil menghela napas panjang. Bayangan wajah Jumia kembali dalam ingatan. Ini salahku, harusnya aku tidak perlu mengecek seperti apa keadaannya sekarang. Rasanya sakit sekali, gumam Robert sambil memukul-mukul dadanya. Rowan sedang menanak nasi saat Robert ke dapur untuk membuat segelas kopi. Bet, apa kau mau tuak? Tanya Rowan. Robert menatap sinis ke arah Rowan. Oh, tidak. Aku tidak sengaja mendengar perkataanmu tadi di dalam kamar. Apa kau mau aku belikan tuak? Rowan, cara aku meluapkan perasaanku tidak kekanak-kanakan seperti caramu itu, ujar Robert. Kan tidak perlu malu, Bet. Untuk apa aku malu pada bocah sepertimu? Kenapa kau selalu menyebutku bocah sih? Kau tahu
Usiaku juga sudah cukup matang untuk beristri, ujar Rowan tertawa. Entahlah Wan, apa yang aku rasakan saat ini. Aku sedih dan juga sakit. Aku juga tidak tahu dia sudah menikah. Aku bingung, padahal dulu aku sendiri yang mengikhlaskan dia untuk pergi, ucap Robert dengan wajah tertunduk. Rowan menghela napas panjang. Lalu kamu mau apa sekarang? Aku juga tidak tahu Wan, aku bingung, jawab Robert sambil menggelengkan kepalanya. Kalau sudah masalah hati, aku pun bingung harus membantu seperti apa, ujar Rowan. Lalu menurutmu aku harus seperti apa Wan? Entahlah, mungkin kau harus menemui perempuan itu, atau kalau kemungkinannya rebut saja dia dari suaminya. Plak. Tangan Robert mendarat di bibir Rowan, membuat pemuda itu langsung mengadu. Aku kan hanya memberi saran, Bet. Mau kau lakukan atau tidak? Tidak perlu kau menamparku, ujar Rowan sambil mengelus pipinya yang memerah. Saranmu itu gila. Untuk apa merebut istri orang seperti tidak ada perempuan lain saja, ujar Robert kesal. Nah, kau tahu, itu di dunia yang luas ini banyak sekali perempuan lajang dan juga janda. Jadi, kenapa harus merebut istri orang? Lah, sebuah tamparan yang lebih keras lagi hampir mendarat di wajah Rowan. Untungnya pemuda itu berhasil menangkis dan tamparan itu akhirnya mendarat di lengannya. Robert beranjak meninggalkan Rowan. Hari itu, saat Rowan sedang membelah kayu, terlihat ada dua orang lelaki dan perempuan yang datang menuju ke rumah. Rowan menghentikan aktivitasnya dan menatap kedua orang yang datang itu. Robert ada? Tanya laki-laki itu. Oh, ada, dia sedang mengantarkan madu ke rumah orang, jawab Rowan. Matanya masih menatap lekat pada kedua orang tersebut. Kalau begitu boleh kami tunggu di teras? Tanya si lelaki sambil tersenyum. Rowan mengangguk. Ya, silahkan. Sekitar setengah jam berlalu, Robert pun pulang. Bet, apa kabar? Siapa sih laki-laki itu? Sembari beranjak dari duduknya, Robert tersenyum. Kabar baik. Kabarmu sendiri bagaimana? Ujar Robert. Baik-baik. Rasanya sudah lama ya tidak bertemu ya, Bet. Tapi kau masih gagah dan tampan, ujar orang itu. Robert tertawa kecil. Ayo, mari kita masuk, ajak Robert pada kedua tamunya itu. Setelah berada di dalam rumah, laki-laki itu tampak mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Hal apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari? Tanya Robert pada lelaki itu, seraya duduk di dekat pintu. Lelaki tersebut terkekeh. Sebenarnya temanku ini yang membutuhkan bantuanmu, Bet. Untuk memberikan pelajaran pada seseorang. Dulu kau yang membantuku, Bet. Makanya aku sarankan dia untuk kemari menemuimu. Robert terdiam. Dia menghela napas panjang. Aku sudah berhenti menggunakan ilmu hitam. Tapi mungkin adikku bisa membantu kalian, ucap Robert sambil menunjuk Rowan yang berada di depan rumah. Tidak masalah siapa yang bisa membantuku. Yang penting hasilnya sama seperti yang aku inginkan, ujar perempuan yang sedari tadi hanya menyimak obrolan Robert dan si lelaki. Robert tersenyum sinis. Rowan, panggil Robert. Rowan menghentikan aktivitasnya, kemudian mendekat ke arah teras. Ada apa, Bet? Tanya Rowan. Ada yang ingin memakai jasamu, ujar Robert. Rowan mengangguk, lalu kemudian berjalan ke arah teras dapur. Sebelum masuk terlebih dulu, ia menyiram tubuhnya dengan seember air dan segera mengenakan pakaian bersih. Ia pun keluar untuk menemui tamunya itu. Ia duduk di dekat Robert. Sesaat setelah menatap Robert, perempuan itu langsung mengutarakan tujuannya. Aku ingin dia selalu gagah dalam hal apapun dalam hidupnya, dan aku ingin dia sakit-sakitan sampai tidak bisa bekerja lagi, ujar perempuan itu. Bagaimana awal masalahnya? Tanya Rowan. Aku tidak bisa memberitahunya secara detail karena ini menyangkut harga diriku yang diinjak-injak oleh orang itu. Yang pasti, hatiku benar-benar dibuat sakit oleh si lelaki itu, ujar perempuan itu, seraya mengeluarkan sebuah foto seorang laki-laki. Rowan menatap sebentar foto itu. Sekilas, ia melihat wajah lelaki di dalam foto itu tampak sangat polos. Namun ternyata wajah sepolos itu
bisa menyebabkan sakit hati berujung dendam dari seorang perempuan. Entah apa yang sudah laki-laki tersebut berbuat pada si wanita. Baiklah, aku akan membantu, ujar Rowan. Kemudian setelah menerima sejumlah uang beserta syarat-syarat ritual, Rowan pun masuk ke dalam ruangan yang bisa dipakai untuk ritual Rowan. Rowan meletakkan uang dan persyaratan ke atas sebuah meja kecil. Ia akan memulainya nanti malam. Bet, bisa bicara sebentar, Bet? Tanya Rowan pada Robert, yang sore itu sedang menikmati segelas kopi bersama kedua tamunya. Robert beranjak dan mendekat ke arah Rowan. "Dah apa, Wan?" tanya Robert. "Kenapa yuk? Kok perasaanku tidak enak ya?" "Tidak enak bagaimana? Jantungku berdebar tak karuan, Bet." Robert terdiam. Ia menghela napas panjang. "Mungkin ada yang salah dengan calon korbanmu itu." "Maksudmu salah bagaimana?" "Mungkin saja dia rajin beribadah. Kau belum pernah kan mendapatkan calon korban yang rajin beribadah? Sulit sekali untuk menembusnya," ujar Rowan. "Kalau kau ingin menghunusnya, pelan-pelan saja. Tunggu dia sampai lengah, baru kau bisa masuk," ujar Robert sambil tersenyum. Malam itu Rowan sudah bersiap, namun ternyata apa yang dikatakan Robert itu benar. Korbannya kali ini rajin beribadah, sehingga cukup sulit sekali untuk bisa menebusnya. Tapi bukan Rowan namanya kalau dalam sekali coba ia langsung putus asa. Entah beberapa kali ia mengintai korbannya itu, hingga akhirnya Rowan pun berhasil, dan Rowan juga selalu memantau korbannya tersebut setiap malam, sesuai dengan permintaan si wanita, dengan tujuan untuk memastikan si lelaki itu tetap dalam jerat santet yang Rowan kirimkan. Rowan juga mengutus beberapa peliharaannya untuk memata-matai setiap pergerakan korban, karena memang korban saat itu hanya dibuat sakit-sakitan dan gagal dalam segala hal dalam hidupnya. Jadi guna memastikan si lelaki tidak akan sembuh, si wanita selalu rutin mengirimkan uang untuk Rowan untuk melaksanakan santetnya. Separah apa luka hati perempuan itu sampai-sampai ia rela terus-terusan melakukan hal tersebut. Tapi sejauh ini korbannya tetap aman. Rowan selalu berhasil mengelabui orang yang ingin mengobati si korban, hingga di suatu hari ia mendapatkan laporan dari peliharaan yang diutusnya untuk memata-matai si korban. Siapa orang itu?" ujar Rowan. "Ada kendala apaan, Wan?" tanya Robert. "Ada orang yang ingin menyembuhkan orang itu, Bet. Dia belum tahu berhadapan dengan siapa. Akan aku buat dia cerak secerah-cerahnya," ujar Rowan dengan gigi gemeretak. Robert hanya menghela napas panjang sambil mengangkat bahunya. "Kau terlalu sibuk akhir-akhir ini, Wan. Cobalah duduk di sini dan pikirkan apa yang sudah kau lakukan pada orang itu. Kalau tujuannya hanya membuat cerah, kurasa ini sudah terlalu lama waktunya. Aku yakin orang itu juga pasti sudah menyadari kesalahannya," ujar Robert. "Ya, menurutmu aku harus bagaimana, Bet? Lalu apa yang harus aku katakan pada perempuan itu? Apakah aku harus berhenti? Kalau dia selalu mengirimi aku uang untuk memastikan agar ritual tidak gagal." Robert menghela napas panjang. "Lakukanlah apapun itu, lakukan saja. Ikuti kata hati nuranimu. Aku akan pergi memancing," ujar Robert, lalu beranjak meninggalkan Rowan yang baru saja duduk di sampingnya. Rowan terdiam memikirkan perkataan Robert. Entah bagaimana, yang pasti sebelum Rowan menyerang orang itu, dia tiba-tiba sudah muncul di hadapan Rowan, seorang perempuan berparas cantik dan juga manis. Berdiri tepat di hadapannya, membuat Rowan sedikit terpana karenanya. "Tolong hentikan santet itu, atau kalau tidak, kami terpaksa akan mengembalikannya," ujar si gadis cantik. Rowan tersenyum, matanya masih menatap gadis itu dengan lekat. "Lalu apa yang aku dapat jika kau bisa menghentikan santet itu?" Rowan bertanya pada si gadis. "Aku kesini bukan untuk tawar-menawar. Kau hentikan saja sendiri, atau aku terpaksa mengembalikannya. Pilihannya ada di tanganmu," jawab si gadis itu dengan tegas. "Ternyata sikapmu tidak semanis wajahmu. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menjadi temanku," ujar Rowan sambil mengembangkan senyumnya. "Aku tidak mau berteman dengan dukun santet," kata si gadis menolak dengan tegas. "Ayolah,
jangan begitu. Dukun santet yang ini juga manusia yang mungkin suatu saat aku juga akan berhenti dari semua ini, ujar Rowan. Gadis cantik itu terdiam, mata mereka berdua beradu pandang. Lalu kemudian gadis cantik tersebut mengangguk. Rowan tersenyum senang. Pertemuan singkat dalam situasi yang tidak disangka-sangka itu benar-benar membuat kesan dalam pada Rowan. Dan setelah pertemuan itu, Rowan kini menjadi lebih sering menyendiri. Ia selalu melamun dan senyum-senyum sendiri. Sampai-sampai membuat Robert keheranan. Kulihat akhir-akhir ini kau seperti orang yang kurang waras. Ada apa sebenarnya, Wan? Tanya Robert seraya duduk di dekat Rowan. Rowan tersenyum. Bet, kau tahu, aku sudah menemukan pengganti Lailan. Robert mengerutkan alisnya. Oh, ya, siapa? Apa jangan-jangan pemilik warung kopi ya yang sering kau datangi itu? Tanya Robert antusias. Sialan, pemilik warung kopi itu kan nenek-nenek. Ada suaminya pula, ujar Rowan kesal. Robert tergelak. Bet, tapi yang ini berbeda, Bet. Dia itu, kurasa dia sama sepertimu. Dia pandai mengobati orang, tapi dia juga sangat cantik, Bet. Hah, dia benar-benar gadis idamanku. Tapi senyum Rowan menghilang karena ia mengingat perkataan si gadis yang katanya tidak ingin berteman dengan dukun santet sepertinya. Memangnya kau kenal perempuan itu dari mana? Tanya Robert dengan alis mata berkerut. Dari perkataannya sepertinya aku tidak termasuk dalam daftar laki-laki yang dia sukai, Bet. Ucap Rowan lirih. Wajahnya yang tadi ceria kini mendadak murung. Memangnya kau kenal dia dari mana? Ujar Robert mengulang pertanyaan yang sama. Rowan menghela napas panjang. Lalu kemudian ia menceritakan pada awal mula pertemuannya dengan gadis itu pada Robert. Robert pun mendengarkan dengan seksama. Sepertinya aku harus bertobat dan melepaskan ilmu hitam yang aku punya ini, Bet. Dengan begitu aku bisa berjuang untuk mendekatinya. Kau itu, nama dan tempat tinggalnya saja kau tidak tahu. Lagi pula Rowan, tidak mudah untuk melepaskan ilmu hitam itu. Meskipun saat ini musuhmu masih terbilang sedikit, tapi tetap saja kau bisa bahaya kalau mereka membalas dendam. Jadi menurutmu aku harus bagaimana, Bet? Gunakan ilmu hitam itu untuk hal yang baik. Contohnya seperti yang kau niatkan di awal itu. Rowan menatap Robert. Maksudmu, aku gunakan untuk memberi pelajaran bagi orang-orang jahat? Tanya Rowan. Robert pun mengangguk. Apa menurutmu dengan begitu aku bisa ya diterima gadis itu? Robert mengangkat bahunya. Rowan menghela napas panjang. Wajah Rowan saat itu terlihat lesu. Robert diam beberapa saat lalu. Tentang dukun wanita yang dulu kau habisi, kurasa dia memiliki teman dekat. Dan aku pernah beberapa kali menerima peringatan dari orang itu. Lambat laun, kurasa dia pasti akan menyerangmu. Sebaiknya kau bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Untuk saat ini, kurasa agar kau jangan berpikir untuk melepaskan ilmu hitammu itu. Ujar Robert serius menatap ke arah Rowan. Keduanya kemudian sama-sama terdiam, seakan hanyut dalam pikiran masing-masing. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Sebuah cerita tentang Robert, dukun sakti dari Kalimantan, dari tulisannya Om Ras. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan semoga saja ada pembelajaran dari kisah ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalam.